Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, para peserta pagi hari ini untuk pelatihan reseller dengan tema mendesain konten dengan Canva. Oke, mudah-mudahan rekan-rekan semuanya pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala musibah ini ya. Dan juga kita berdoa untuk kesembuhan, lalu juga recovery dari bencana-bencana yang terjadi, yang mungkin juga menimpa rekan-rekan kita saat ini ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, rekan-rekan, pagi hari ini kita sudah ditemani dengan Kak Fauzan Zimi dari Visual Labs untuk bisa training atau sharing-sharing mengenai mendesain konten dengan Canva ya. Jadi ini topik yang cukup menarik sekali dan juga sudah diminta oleh reseller dari training sebelumnya ketika membahas tentang branding ya. Jadi branding salah satunya kan tentunya ada desain, ada logo, ada slogan, ada juga banyak hal ya gitu ya, dan banyak berhubungan dengan visual. Nah, visual yang gampang mungkin untuk rekan-rekan semuanya bisa pakai adalah Canva ya saat ini, software yang bisa digunakan online ya, template making seperti itu. Nah, saat ini kita sudah bersama Kak Fauzan, dan sebelumnya saya mungkin akan memberikan informasi ya sebelum nanti masuk ke training sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk masuk ke room ini. Saya akan coba informasikan beberapa hal. Oke, pagi hari ini saya informasikan ya, ini ada di websitenya mizanmu.id, seller.mizanmu.id. Silakan bisa dilihat di sini untuk rekan-rekan reseller maupun rekan-rekan lain yang belum menjadi reseller pada pagi hari ini ya. Silakan untuk menyimak pemaparan dari saya. Oke, oh ya mohon maaf, saya belum mengenalkan diri, nama saya Riki Purnama Ramadan. Saya dari Mizanmu ya. Untuk pagi hari ini saya akan memperkenalkan Mizanmu terlebih dahulu ya. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang belum menjadi reseller, dan ini juga pengetahuan untuk reseller supaya kita bisa bertransaksi lebih lancar lah ya, seperti itu. Oke, ini website Mizanmu ya. Dan ini ada banner umum yang ada buku-buku yang sedang PO seperti itu. Nah, ini ada daftar buku PO-nya ya. Jadi kalau ada buku-buku yang sedang pre-order, nah bisa dilihat di sini ya rekan-rekan semuanya. Sekarang ini ada special offer. Nah, ada perbedaan ya antara PO dan SO ya untuk rekan-rekan reseller. Jadi untuk PO itu namanya pre-order ya. Jadi buku itu belum ready atau masih dalam percetakan gitu ya. Tapi untuk bisa masuk ke pasaran, kita akan launching dalam menggunakan metode PO, yaitu kita booking terlebih dahulu inden gitu ya, sambil menunggu waktu PO-nya selesai. Nanti setelah PO-nya ditutup, itu buku baru dikirimkan untuk rekan-rekan semuanya, mau baik itu untuk reseller maupun untuk dropshipper yang dikirim ke alamat masing-masing konsumennya. Sebentar. Oke, nah lalu untuk SO, nah ada juga SO nih. SO itu special offer. Bukunya kadangkala baru ya, atau kadangkala juga buku yang sudah lama yang kita naikkan kembali ya promonya. Nah ini ada SO-SO yang terbaru. Nah ini untuk special offer Princess Islamic Princess ini, itu bukunya sudah lama. Nah tapi kita adakan bundling ya, special offernya bundling untuk pembelian 4 buku seharga 85.000 ya untuk reseller. Nah, untuk end customer itu di 100.000. Jadi reseller hanya cukup membayar 85, customer membayar 100.000 seperti itu. 4 buku 100.000 ya untuk customer. Nah, terus kemudian ini ada special offer juga untuk seri Halo Balita ya, seri penuntun Halo Balita dengan tokohnya Sally Salihah di sini. Jadi ada Muhammad Teladanku dan Allah Maha Hebat. Nah ini bisa beli satu buku
2 eksemplar ya, 1 buku 2 eksemplar berhadiah goodie bag, atau 2 buku masing-masing 1 eksemplar ya. Jadi ini bisa di-mix, misalnya pengen Muhammad Teladanku 2 boleh, Allah Maha Hebat 2 boleh, atau dua-dua ini masing-masing 1 eksemplar boleh. Nah, setiap pembelian 2 itu mendapatkan goodie bag ya, dan juga berlaku untuk kelipatan, beli 4 berarti goodie bag-nya 2 dan seterusnya. Oke, ini Holopox baru selesai. Lalu kemudian sekarang lagi happening ya untuk Gentanan Dea dan Buat Apa Sholat, dan juga buku-buku lainnya ya. Dan ada juga buku Cahaya ya. Buku Cahaya juga sedang dalam masa PO. Oke. Aduh, sorry. Keklik. Sebentar ya. Oke, di floor selanjutnya. Nah, ini ada non-fiksi spesial. Ini yang programnya kemarin ya. Untuk non-fiksi spesial ini sudah berakhir. Terus kemudian, nah ini ada floor baru nih, buku selesai cetak ulang nih. Saya baru setting untuk buku selesai cetak ulang. Cetak ulang di sini ada buku Di Lestari ya, ada buku Supernova 1, 2, 3, 4, semuanya cetak ulang. Dan sudah tersedia di gudang Jakarta ya. Jadi untuk rekan-rekan semuanya silakan diborong buku-buku terbaru dan juga sekarang nanti akan ada PO-nya ya, upcoming ya, nanti tunggu informasi selanjutnya. Terus kemudian ada Almasih, ada juga Tuhan Ada di Hatimu, ini yang laris terus nih, selalu diburu. Tuhan Ada di Hatimu ini sudah masuk ke gudang Jakarta ya, jadi silakan untuk bisa booking ya dari sekarang ya, maksudnya langsung bertransaksi saja dan nanti kita akan kirim gitu ya. Jadi silakan jangan lewatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan buku-buku terlaris ini, dan juga cetak ulang ya, pasti fresh nih, banyak banget stoknya. Terus ini buku terlaris ya. Nah, Sains Religius Agama Saintifik juga ini sudah cetak ulang ya. Ini cetak ulang, masuk buku yang terbaru ini. Dunia Shopee sedang cetak ulang, belum ready gitu. Nah, yang lainnya ini Supercell untuk EduToy seperti itu dan lain sebagainya. Terus tadi ada pertanyaannya di sini. Opsi pick up itu bisa langsung di pick up setelah bayar. Jadwal buka toko atau gudangnya kapan? Oke, jadi pick up itu jika di situ ketika transaksi sudah selesai ya, bisa di pick up gitu, sudah selesai packing. Nah, itu silakan bisa menghubungi admin. Jadi semuanya meskipun di situ sudah selesai pick up, mohon untuk konfirmasi dulu ke admin, adminnya Mizan Media Utama, Mizanmu, itu untuk jadwal pengambilannya, jadwal pick up, supaya nanti tidak berbentrokan dengan yang lainnya, dan juga kita kan menjaga protokol kesehatan ya untuk saat ini gitu. Jadi tidak bisa mengundang atau menerima banyak tamu untuk di gudang kami gitu, sehingga nanti bisa lebih memperhatikan protokol kesehatannya itu ya. Jadi untuk pengambilan silakan untuk menghubungi admin, dan juga untuk yang pick up ini saya sarankan untuk tidak berlama-lama ya. Jadi maksudnya jangan sebulan baru di pick up gitu. Terus jangan misalnya 1 minggu, untuk jangka waktunya 1 minggu saja ya. Jadi untuk reseller jangan berlama-lama, setelah mendapatkan konfirmasi bisa di pick up, silakan di pick up dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi jangan terlalu lama gitu ya. Ini untuk Supernova nanti saya informasikan ya untuk mungkin perbedaan harga dan lain-lain ya. Memang ada beberapa buku yang naik harganya seperti itu di bulan Februari, jadi nanti akan saya informasikan untuk hal itu ya. Itu mungkin untuk informasi sekilas dari saya. Kak Fauzan sudah siap untuk pagi hari ini? Siap, Kak Riki. Oke, siap. Jadi untuk rekan-rekan silakan untuk standby dan juga bisa memperhatikan untuk pemaparan Kak Fauzan pagi hari ini ya. Sudah siap ya? Mudah-mudahan sudah. Oke, kita langsung silakan Kak Fauzan, atau mungkin saya mau tanya-tanya dulu ya, untuk Visual Labs itu apa sih Kak? Mungkin bisa diinformasikan. Oke, Kak Riki, terima kasih waktunya. Terima kasih juga undangannya. Jadi Visual Labs itu adalah sebuah kreatif agensi
yang berfokus pada pembuatan konten untuk sosial media. Jadi di mana kita itu akan membuatkan konten yang sesuai dengan bisnis dari klien kita gitu. Jadi sekarang ini kan tidak bisa dipungkiri dunia visual banget gitu ya. Jadi sekarang ini perkembangan dibandingkan orang membaca, yaitu terfokus untuk pertama melihat gambarnya dulu. Jadi saat dia bisa scroll, terus dia berhenti. Nah berhenti ini dia pasti karena melihat gambarnya dulu. Jadi dia stop scrolling, oh nih dari gambarnya udah unik nih, oh gambarnya udah menarik. Nah dari gambar ini selanjutnya si audiens itu akan melihat isi dari pesan di desain kita tersebut. Gitu. Nah makanya dengan Visual Labs ini sebenarnya kita itu berfokus untuk membantu UKM. Jadi kita memang melihat di sini selama ini para UKM itu banyak masukan dari kita bermasalah dengan desain gitu. Jadi dia untuk meng-hire seorang graphic designer pun perlu budget yang lumayan gitu. Dan memang kalau untuk starting kita kan fokus kita kan jualan aja gitu ya. Kita fokus jualan, kita dapetin hasil gitu. Kita nggak pengen duit kita itu terlalu banyak keluar untuk operasional juga seperti itu. Ya. Nah makanya kita buat jasa ini, kita fokus untuk membantu UKM dan alhamdulillah selama ini kita sudah melayani kurang lebih 1000-an klien UKM. Wah, oke, luar biasa ya, Kak. Oke, mudah-mudahan lancar dan sukses terus ya untuk Visual Labs. Ya. Oke, jadi silakan ya untuk reklamasinya tentang Visual Lab dan saya akan langsung alihkan ya untuk sesi ini ke Kak Fauzan untuk bisa memulai sesinya ya. Terima kasih. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wassabihi. Jadi, Assalamualaikum ke teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada forum hari ini. Oh maaf ada suara delay. Suara saya jelas nggak Mas Riki? Jelas, lancar, Lanjut. Oke. ada Saya lanjut feedback aja ya. gitu atau gimana? Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang desain menggunakan Canva. Oke, jadi Canva-nya sebuah alternatif ya, sebuah alternatif kita untuk gimana kita bisa membuat desain dengan cara yang mudah gitu. Jadi dibandingkan kita harus menggunakan seperti Photoshop atau Illustrator, itu akan membuat banyak banyak memakan waktu untuk kita belajar. Dan setelah itu misalkan software yang Sketch, Photoshop dan Illustrator ini kan kita harus install di laptop atau PC kita gitu. Sementara kalau kan kita bisa akses langsung seperti itu. Oke. Sebentar Kak Riki, ada teknis nih kayaknya nih Kak Riki. Suara saya Oh berbalik. gitu.
Oke, Kak Riki, aman ya? Masih ada atau gimana? Udah, udah aman? Oke, jadi gini, untuk teman-teman, mungkin sharing kali ini kita lebih banyak praktek. Jadi di sini saya nggak ada slide gitu. Jadi di sini saya memfokuskan untuk gimana kita terjun langsung praktek membuat desain gitu di dalam Canva tersebut. Nah, jadi mungkin saya langsung di sini langsung saya share screen ya. Ya, oke, silakan Kak. Oke. Nah, jadi kalau kita cari di browser kita itu ada di websitenya namanya canva.com. Nah, jadi canva.com ini bisa kita akses secara gratis dan ada juga yang pro-nya. Ya, jadi untuk teman-teman misalkan belum masuk sini silakan daftar. Daftarnya simpel banget, bisa dari Facebook atau Gmail. Nah, nanti akan tampilan dashboard kita akan seperti ini. Nah, ini tampilan awal kita Canva-nya. Nah, setelah itu di dalam Canva ini kita disuguhkan banyak banget template. Jadi sebenarnya dari Canva ini kita dimanjakan banget lah oleh si Canva ini untuk kita bisa membuat desain di Canva ini gitu. Nah, jadi seperti di sini dia ada kiriman Instagram, ini Instagram Story, ada logo, poster, presentasi dan lain-lain. Nah, terus di sini nah Canva ini di sini dia ada gratis, pro. Nah, di sini gratis ini perbedaannya nanti kalau kita di gratis kita nggak bisa mengakses semua template atau elemen yang bisa kita pakai gitu. Nah, sementara kalau pro ini kita bisa menggunakan semuanya. Bedanya hanya itu aja. Tapi walaupun kita menggunakan gratis, kita tetap bisa membuat desain gitu. Jadi yang gratis ini pun banyak elemen yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan untuk membuat desain kita. Oke, seperti ini. Nah, sebagai contoh misalkan pertama, untuk kita tahu tools-toolsnya dulu, coba saya klik di logo ya. Saya pilih logo. Nah, oke, di sini dia udah menyediakan template. Jadi di sini banyak banget template yang bisa kita gunakan untuk kita edit nantinya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan contoh seperti ini ya. Kita ambil, kita klik sekali. Nah, dia akan masuk ke sini. Akan masuk di sini. Nah, setelah di sini, kita bisa mengganti teksnya dan kita bisa mengganti warna shape-nya. Jadi ada dua yang bisa kita ganti, teks dan warna shape-nya. Ini shape ini yang kotak ini. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen ganti teks, misalkan di sini kita ganti. Nah, misalkan seperti ini. Nah, terus kita bisa ganti juga warna dari shape-nya. Kita ke sini, kita klik sampai di sini ada tombol warna ini, kita klik warnanya. Nah, terus kita bisa ganti di sini. Misalkan ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kita bisa ganti juga. Kita bisa ganti juga teksnya. Kita klik teksnya, terus kita double klik atau di ini ya, di escape, delete. Nah, kita bisa ganti. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini,
kita tinggal klik unduh. Unduh, terus kita pilih PNG. Nah, terus langsung kita unduh. Dan setelah itu akan muncul tersimpan otomatis di dalam laptop atau PC kita. Nah, contohnya ini. Nah, makanya kan tersimpan di sini. Oke. Nah, untuk pengenalan selanjutnya, kita akan perkenalan di bagian ini. Yang tadi kan kita di sini ya, ini untuk template-nya. Nah, terus kita di bagian paling kiri ini. Nah, jadi paling kiri ini ada yang namanya template, ada unggahan. Nah, unggahan ini adalah tempat kita untuk mengupload foto. Foto-foto kita upload, kita unggah di sini. Nah, ini foto ini adalah hasil-hasil foto yang disediakan oleh Canva yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan desain kita. Nah, terus ada elemen. Nah, di sini kunci dari kita mendesain di Canva itu adalah di elemennya ini. Jadi elemen ini kita bisa cari misalkan dari bentuk, nah kayak ada bingkai, stiker, ilustrasi gitu. Nah, ini banyak banget tuh. Ada ilustrasi, ada daun, hewan, segala macam. Nah, terus ada teks. Nah, jadi di sini ada teks, ini kita bisa masukin teks. Nah, terus kalau di sini sih nggak terlalu perlu untuk kita pelajarin juga. Soalnya yang biasanya yang saya gunakan juga di atas ini aja. Gitu. Nah, terus oke, kita balik ke beranda lagi. Nah, jadi di sini kebetulan saya udah dikasih sebuah aset oleh Mas Kak Riki. Nah, jadi aset ini akan saya coba desainkan di Canva. Jadi seenggaknya untuk jadi gambaran untuk teman-teman semua bagaimana nanti apa aja sih yang harus digunakan di Canva untuk ngedesain tuh apa aja yang dipakai gitu. Oke, jadi yang pertama, di sini saya coba klik buat desain. Nah, terus kita pilih yang kiriman Instagram. Oke, ini ukurannya itu dia kotak ya, kotak square ini. Nah, terus selanjutnya kita bisa unggah. Kita misalkan unggah di sini. Nah, ini ada logo Mizanmu. Nah, kita drag aja, kita lepas. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, selanjutnya akan foto ini. Nah, jadi aset-aset yang kita pengen gunakan itu memang harus kita upload dulu di dalam Canva-nya ini. Seperti itu. Nah, ini. Oke, nah dari tiga aset ini, apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita aplikasikan ke dalam desain. Nah, ini nanti logo ini kita bisa taruh bisa di atas ya, sesuai kebutuhan sih. Bisa di atas sini, sini, atau di bawah juga bisa. Nah, ini untuk gambar bukunya bisa, fotonya juga bisa. Nah, terus kita coba kita drag. Ini caranya kita bisa drag langsung atau kita bisa klik. Nah, klik. Nah, seperti ini. Nah, terus bisa kita sesuaiin dulu ukurannya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, terus ini kita klik. Nah, ini udah masuk. Nah, jadi di sini kita tinggal kita gedein dengan cara ini pointer yang ada bulatan ini kita bisa drag untuk gede kecilin. Nah, seperti ini. Nah, ini sama. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama mungkin saya akan coba untuk membuat desain untuk ini dulu ya, bukunya dulu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa merubah background. Misalkan warna background-nya di sini kita klik
kotak putih ini, terus kita klik yang di sini, warna latar belakang. Nah, terus kita bisa cari warna. Nah, ini warna foto ini adalah warna dari foto-foto yang kita upload tadi. Ya, jadi ada warna dari logo Mizan. Nah, Canva ini otomatis dia mencari warna dari logo Mizan itu apa aja. Dia bisa mengidentifikasi warna dari foto ya. Betul, betul banget. Oh iya, saya baru tahu nih yang ini. Menarik nih. Betul. Ini Jadi biru. lebih serasi gitu ya, Kak. Betul. Nah, jadi ini sebenarnya bisa kita manfaatin untuk apa? Untuk kita nggak perlu repot-repot lagi mencari warna background gitu. Jadi misalkan di sini ada foto ini ya, buku ini Allah Maha Hebat. Nah, yang didapat adalah warna ini. Nah, untuk kita mencari warna background-nya supaya serasi dengan bukunya, kita tinggal tes aja satu-satu yang ini. Misalkan ini. Ini. Nah, ini masuk semua warnanya. Gitu. Nah, coba ini paling masuk ya kayaknya ya. Ini paling masuk. Nah, terus selanjutnya kita bisa masukkan teks. Kita bisa masukkan teks, kita teks ini, terus kita klik. Nah, kita masukkan judul. Misalkan di sini judulnya pre-order. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa taruh ke atas. Nah, dari teks ini yang kita bisa ganti adalah kita bisa ganti jenis font ya. Jadi jenis font ini, nah kita klik ini, tanda ke bawah ini. Nah, ini banyak banget font dari Canva yang bisa kita pakai untuk desain kita. Nah, jadi kita bisa cari-cari aja, cari-cari mana sih yang kiranya cocok dengan kita gitu. Nah, misalkan coba saya tes yang nah, misalkan ini ya. Nah, misalkan pre-order. Nah, terus kita bisa ganti juga warnanya. Jadi warnanya di sini, warna teksnya. Nah, di sini kita bisa ganti. Nah, kita bisa pakai warna dari buku tadi. Kita tes saja, kira-kira cocok apa enggak. Nah, ini kira-kira cocoknya seperti ini. Nah, terus misalkan kita mau nambah teks lagi. Kita nambah teks lagi, kita bisa caranya pertama kita klik kanan, terus kita klik salin, terus kita klik kanan lagi, kita klik tempel. Oh, ini low. Oke, nah maka akan ada dua seperti ini. Nah, ini bisa kita edit lagi. Jadi misalkan di sini pre-order dibuka 2 sampai 14 Februari. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan gede ya. Jadi kita bisa kecilin, caranya kita klik yang ini. Nah, di sini ukuran font kita gunakan adalah 76. Jadi kita bisa kecilin. Nah, seperti ini. Kita klik terus. Nah, sampai kira-kira kita dapat posisi yang pas. Nah, ini kita bisa ganti juga. Jadi kalau kita berpacu dengan sebuah desain itu ada sebuah headline. Nah, headline dan sub-headline. Misalkan pre-order ini kita anggap adalah headline, sebaiknya untuk sub-headline-nya ini menggunakan jenis font yang berbeda. Ya, nah, di sini jenis font yang berbeda dan ukurannya lebih kecil dari headline. Nah, misalkan yang dibuka ini kita ganti. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa kita kecilin bisa pakai yang icon minus ini, bisa juga kita langsung kita drag kayak gini. Nah, ini juga bisa. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa kecilin lagi. Nah, seperti ini.
Nah, selanjutnya, ini kan background, kita bisa kasih elemen. Nah, ini pemanisnya, kunci dari sebuah desain di Canva itu ada di elemennya. Jadi di sini ada elemen, kita klik elemen. Nah, kita bisa bermain shape atau bentuk. Nah, di sini ada bentuk. Nah, ini bentuknya ini bentuk yang ini ya, bentuk yang sinkron gitu, dinamis. Nah, atau kita mau bentuk yang misalkan, nah ini ada keywordnya bentuk abstrak. Nah, bentuk abstrak ini yang lebih kayak melingkar-lingkar gitu. Nah, ini bisa kita pakai, misalkan kita klik. Nah, ini bisa kita sesuaiin ukurannya, misalkan seperti ini. Nah, terus kita bisa ganti warnanya, kita sesuaikan lagi, misalkan seperti ini. Kita pakai yang ini. Nah, terus, di sini elemen ini akan menutupi gambar buku. Jadi gambar bukunya itu dia ditiban oleh elemen yang baru kita masukkan ini. Nah, jadi kita harus atur posisinya. Jadi kita klik di sini ada posisi, kita klik posisi, nah terus kita klik mundur. Nah, maka elemen ini ada di bawah buku, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa pakai elemen lagi, misalnya abstrak lagi. Misalkan ini. Nah, ini kita bisa atur posisinya. Nah, kayak gini misalkan. Nah, ini kita bisa ganti juga warnanya. Nah, kita bisa ganti. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya di sini elemen ini banyak banget ininya ya, banyak banget keyword yang bisa kita pakai. Misalkan ada love misalkan. Nah, ini love ini bisa kita pakai juga. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Misalkan kayak gini. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Nah, terus selanjutnya di sini kalau misalkan kita lihat dari background ini kita gunakan adalah elemen ya. Jadi background warna ini kita menggunakan elemen yang abstrak ini. Nah, kita bisa juga coba saya copy aja ini ya. Ini untuk mengcopy hasil desain kita menggunakan yang ini. Nah, terus di sini coba kita ganti dengan background yang kita lihat di dalam buku ini. Misalkan di buku ini dia di taman ya, misalkan gitu. Nah, kita coba aja di elemen ini, kita ketikkan taman. Nah, ini kan muncul nih banyak ilustrasi. Nah, ini bisa kita pakai juga untuk mempermanis desain kita. Misalkan ini. Nah, ini kita bisa gedein, sesuaiin. Nah, seperti ini. Ini udah nggak dipakai, delete. Ini juga bisa nggak dipakai, tinggal di delete. Nah, seperti ini. Nah, ini sama kayak yang elemen tadi, dia ada di atas buku. Nah, jadi caranya kita ke posisi, terus kita klik mundur. Nah, seperti ini. Nah, oke. Wah, keren banget ya. Gampang banget, tinggal drag and drop ya dari tadi ini. Benar. Jadi memang Canva itu asik banget sih, mempermudah waktu. Iya, iya. Oke, Nah, jadi bisa dicoba ya untuk rekan-rekan semuanya, Risalah. iya benar Kak Riki. Jadi Kak Riki memang desain itu kita kan mengikuti ini ya, mengikuti bukunya juga ya. Karena di sini bukunya nih kayaknya saya lihat lucu gitu ya anak-anak. Jadi background-background dengan konsep kayak gini kayak pantas banget gitu ya.
Nanti kita sesuaiin lagi buku apa, terus kita menggunakan background-nya seperti apa gitu. Jadi kita bisa sesuaiin lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita di sini bisa berapa model kita gunakan sebenarnya. Jadi di sini misalkan ini buku aja ya, misalkan kita mau pakai penulisnya misalkan. Ini kita ulang lagi, kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, terus tadi udah diunggah foto, oke di sini. Nah, di sini kita bisa pertama kita bisa masukin langsung seperti ini. Nah, kita sesuaiin ukurannya. Nah, ini sepertinya kalau ini kalau lebih cocok kalau kita pakai shape, jadi seperti ini. Jadi kita akan menggunakan elemen lagi. Nah, kita balik ke, nah di sini ada bingkai. Nah, bingkai ini bisa kita klik lihat semua. Nah, terus kita bisa klik ini bingkai ini coba. Nah, kita sesuaiin. Misalkan seperti ini. Nah, terus foto yang tadi di unggahan, nah ini bisa kita caranya kita drag. Kita drag ke bagian bingkai. Nah, seperti ini. Nah, dia maka akan mengikuti ukuran atau jenis bingkai yang kita gunakan tadi. Seperti itu. Nah, misalkan di sini ya, kita mau menggunakan ini ya, judul. Misalkan bedah buku. Ini yang promo ya, promo. Misalkan di sini promo. Nah, ini bisa kita salin, bisa kita tempel. Seperti ini, khusus hari ini. Nah, ini nanti kalau misalkan kita kira-kira ini udah pas di tengah atau belum ya gitu. Nah, kita bisa pakai ini peralatan. Maaf di sini icon 3 ini, terus kita posisi, kita pilih tengah. Nah, yang ini juga kita klik, kita posisi, kita pilih yang tengah ini. Jadi di sini untuk posisinya banyak, ada yang rata atas, rata kiri, rata tengah. Ini rata tengah yang dari atas ke bawah, ini rata tengah yang kiri ke kanan. Jadi kita pakai ini. Nah, seperti ini. Nah, terus kita juga bisa, misalkan di sini untuk teman-teman reseller ya khususnya, misalkan kita ingin membuat foto kontak kita gitu. Kita di sini kita bisa salin dulu, terus tempel. Nah, di sini misalkan WA. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini WA ini kalau lebih pengen kita uniknya lagi bisa pakai teks gini aja, atau kita bisa menggunakan icon. Nah, jadi di sini kita bermain icon. Saya kecilin dulu. Nah, kita ke elemen lagi, kita pilih, kita ketik di sini misalkan WhatsApp. Nah, ini muncul dia akun WhatsApp nih. Nah, ini bisa kita pakai, kita klik. Nah, kita sesuaikan ukurannya.
Nah, ini kalau misalkan kita kurang besar, kita bisa naikin di sini. Kita gedein lagi, misalkan seperti ini. Nah, kalau udah, kita bisa gabungin. Jadi kita bisa klik dua-duanya di sini. Kecilin dulu. Kita klik gambar nomor telepon kita, terus kita klik icon WhatsApp-nya, terus kita klik kanan, kita klik gabung. Nah, maka dia akan menyatu seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, terus kita bisa pakai juga ininya, button-nya. Kita membuat button nih. Kita bisa ke bentuk. Nah, dia ada di bentuk kalau button. Nah, kita bisa pakai yang ini. Nah, seperti ini. Kita sesuaiin ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, terus posisinya kita bisa mundurin. Nah, terus warnanya, warna buttonnya bisa kita ganti juga. Nah, di sini warnanya ini. Nah, berarti dalamnya ini kalau kita lihat warnanya nggak cocok ya kalau warna hitam, jadi kita harus ganti dulu. Ini berarti ini kita pisahkan lagi. Nah, ini kita ganti warna jadi warna putih. Nah, ini logo WhatsApp-nya juga kita ganti warna putih. Nah, seperti ini. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini warnanya juga di sini bisa kita ganti. Nah, jadi kita bisa bermain dengan elemen, kita bisa banyak explore. Kita mau desain seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, misalkan teman-teman ingin mencari referensi desain-desain seperti apa, saya bisa mencari di Pinterest. Jadi ada di Pinterest. Nah, ini. Nah, kita bisa cari misalkan di sini desain Instagram. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini banyak referensi yang kita bisa gunakan untuk kebutuhan desain kita. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini bisa banget kita pakai di Canva nih. Ini kayak gini. Kita bisa banget. Oh, ini juga sebuah template Canva. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, jadi banyak keunggulannya yang bisa kita manfaatkan dari Pinterest ini. Oke, sebentar. Nah, oke, selanjutnya di sini kan kita terkadang mempunyai gambar yang background-nya belum transparan. Nah, jadi di sini kebetulan saya dapat itu dari Kariki itu udah transparan kayak ini. Udah transparan, ini juga udah transparan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita dapat background, kita ingin menghapus background nih. Kita ingin menghapus background untuk kita bisa aplikasikan ke dalam desain seperti ini. Nah, kita bisa pakai namanya ini, Clipping Foco Design. Nah, Clipping Foco Design ini adalah tempat kita membuat atau menghapus background gitu. Jadi misalkan di sini sebuah konten, saya ambil contoh ya. Kita membuat konten misalkan untuk konten quote gitu. Nah, konten quote itu kita bisa dengan dua cara. Yang pertama kita bisa ketik menggunakan teks langsung di sini. Kita
masukin teks, terus kita pakai gini, terus kita bikin quote gitu ya. Nah, atau kita bisa juga menggunakan Freepik. Nah, jadi di sini ada website lagi namanya itu adalah Freepik. Nah, di freepik.com ini, misalkan kita ingin mencari quote gitu ya, desain-desain quote. Nah, kita bisa cari di sini misalkan quote. Nah, di sini banyak quote-quote yang udah dalam bentuk desain gitu ya. Nah, jadi di sini misalkan contoh seperti ini. Kita klik. Nah, terus kita bisa copy image. Nah, terus kita balik ke sini lagi, Voco Design ini, terus kita paste Ctrl V pada keyboard. Nah, dia otomatis dia akan mengimport image yang tadi dari Freepik tadi ke dalam sini untuk dihapus background-nya. Nah, menghapus background ini berlaku untuk semua gambar, misalkan teman-teman ada foto yang ingin dihapus background-nya, ini bisa banget menggunakan ini. Nah, ini simple banget, jadi kita tinggal, misalkan nih, pengen kita ambil bagian Freepik-nya. Kita sesuaiin kayak gini, terus tinggal kita download. Kita download. Nah, seperti ini. Nah, si download-nya ini bisa kita drag, langsung kita drag ini aja. Drag kita ke unggahan. Ini berarti background-nya kita ganti putih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dia udah transparan, jadi kita misalkan kita mau ganti dari putih ini, kita ganti warnanya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa banget. Karena dia sudah transparan, seperti itu. Oke, kalau misalkan udah, misalkan di sini proses kita sudah selesai mendesain ya. Terus kita bisa klik unduh. Klik unduh, terus kita bisa. Nah, di sini pilihan halaman. Jadi di sini karena saya membuat tadi ada 4 halaman, jadi kita kalau otomatis dia akan mengunduh semua halamannya. Atau kita bisa seleksi aja. Kita mau halaman 2 aja. Klik selesai. Ini biarkan default PNG dan ini ukurannya biasa aja. Terus kita klik unduh. Nah, maka hasilnya akan ada di laptop atau desktop kita. Nah, seperti ini. Oke, mungkin Kak Riki sampai sini dulu. Sebelum nanti ada yang mau ditanyakan dulu nggak Kak Riki? Oke, siap. Terima kasih, Kak. Wah, ini menarik sekali ya. Hasilnya keren, bagus, cepat ya. Cuma tinggal drag and drop aja dengan bahan-bahan yang seadanya tadi ya. Jadi cukup dengan logo, terus dengan juga mock-up bukunya ya. Jadi itu namanya mock-up ya untuk rekan-rekan gitu ya. Terus kemudian mungkin ini ada beberapa ya pertanyaan. Ya, saya hanya jawab yang akhir aja ya. Ini di contoh itu kan aset gambarnya itu buku mentahnya itu hanya buku saja. Terus juga ada apa sih buku si penulisnya ya, foto penulisnya lah, anggap seperti itu. Nah, itu dapat dari mana ya mentahnya yang bisa dia transparan gitu. Nah, itu bisa minta ke penerbit ya. Jadi untuk rekan-rekan reseller kan biasanya sudah dapat jadi itu gitu. Jadi dalam satu desain seperti itu, terus ada pre-order, ada nomor WA dan segala macam gitu. Mungkin dari penerbit ada link, ada harga coret misalnya. Nah, untuk dari reseller bisa tuh untuk bisa menghapus beberapa bagian atau minta kosongan atau juga minta mock-up-nya gitu. Mock-up-nya biasanya yang dikasih itu dalam bentuk JPEG ya. Jadi meskipun dia ada bukunya tapi masih ada background warna putih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya untuk nge-clipping atau untuk menghapus warna background putihnya kan sudah ada tuh tadi lebih gampang juga ya. Jadi itu bisa dicoba dan nanti ketika tiap PO misalnya dari penerbit itu tinggal diminta aja
bahan-bahan apa sih gambarnya gitu. Kak minta mockup ya gitu atau minta foto penulisnya ya gitu yang mentah misalnya. Nah, itu bisa di-provide. Terus untuk yang lain mungkin ini ada pertanyaan bikin puzzle atau grid di Instagram katanya. Jadi yang ada 6 kotak atau 9 kotak mungkin ada gambar gitu ya yang bisa dibikin grid. Jadi dari satu gambar ini misalnya yang pre-order ini dibagi jadi 9 itu pakai software apa sih Kak? Bisa Canva atau ada yang lain? Oke, jadi terima kasih Kak Riki. Nah, jadi untuk grid itu saya menyarankan gini ya, misalkan kita dari satu desain seperti ini ya, dari satu desain seperti ini, terus kita grid menjadi 9 bagian. Soalnya dulu tuh sering banget ada yang seperti itu ya, melakukan grid tapi di dalam satu desain gitu. Nah, jadi sebagusnya mungkin saya langsung praktekin ya. Nah, di sini misalkan kita bikin grid itu ada 9 ya. Jadi biasanya itu kalau saya dalam satu kotaknya itu menggunakan ukuran 1000 kali 1000 pixel. Ya, kalau kita menggunakan 9 kotak, artinya 3000 dikali 3000 karena ke kanan itu ada 3 dan ke bawah itu ada 3. Nah, jadi di sini bisa kita di sini ya buat desain, terus kita di sini 3000, nah tingginya itu 3000. Nah, ini untuk 9 feet, 9 kotak. Nah, kita klik buat desain baru. Oke, kayak gini. Nah, selanjutnya di sini saya sembunyiin ini dulu. Nah, di sini fitur di Canva itu ada namanya grid, penggaris. Jadi kita klik file. Nah, di sini ada tampilkan penggaris dan tampilkan petunjuk. Nah, dua ini harus kita aktifkan dulu. Kita aktifkan, terus petunjuk juga. Nah, selanjutnya kita menggunakan, saya deketin dulu ya. Deketin dulu. Nah, menggunakan grid ini. Grid ini kita tarik. Nih, kita tarik dari kiri ke kanan, kita kasih sebatas 1000. Nah, terus kita tarik lagi, kita bikin 2000. Nah, terus ke bawah juga sama, 1000. Nah, ke bawah sama 1000. Nah, kenapa kita bikinnya 3000 3000? Karena memang satu kotaknya itu kan 1000 ya. Jadi supaya kualitas dari per per kotaknya itu bagus seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini udah kita ada 9 kotak seperti. Nah, misalkan yang bisa kita lakukan ya untuk misalkan kita mau bikin 9 kotak langsung ngedesain sekaligus. Nah, kita bisa pertama kita bisa kasih shape-nya dulu. Dan di sini saya tadi pakai abstrak. Nah, ini soalnya lagi rame banget pada pakai abstrak nih. Nah, ini abstrak, misalkan seperti ini. Nah, terus ini sama seperti ini. Nah, terus ini bisa kita ke sini. Nah, seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi ini itu kita bikin sebuah background kita dulu gitu. Jadi background dari 9 feet ini supaya dia nyambung gitu ya. Nyambung menjadi puzzle. Nah, jadi nanti pertama feed yang akan kita atur adalah di bagian sini. Ini adalah feed 1 kita. Nah, ini adalah feed 2 kita, feed 3, dan seterusnya. Nah, tinggal kita menentukan, misalkan feed 1 ini kita mau di ini apa, diisi dengan konten apa gitu. Nah, misalkan saya praktekkan dengan yang tadi ya, dengan yang ini aja. Nah, di sini bisa tunggu deh, misalkan ini di copy.
atau gini deh, atau gini supaya ada gambaran isi-isinya apa aja, coba saya download dulu semuanya ini. Nah, misalkan nanti dia seperti ini jadinya. Jadi ini karena tadi kita prakteknya di single post ya, post satuan. Jadi ini udah ter apa ya, udah ter ada backgroundnya masing-masing gitu, ada shape-nya masing-masing. Nah, kalau misalkan kita mulai dari awal tadi, kita langsung mau kita mau 9 feet langsung dengan konsep puzzle. Nah, ini berarti kita nggak usah harus pakai ini. Jadi kita misalkan ini kosong ya, anggaplah kita di sini gambar yang ini kita punya hanya foto buku dan teks gitu. Jadi ininya kosong. Nah, berarti kita bisa atur di sininya. Di background ini kita atur warnanya mengikuti ini. Nah, shape ini kita juga bisa atur juga misalkan warnanya seperti ini. Gitu. Nah, jadi tinggal ini aja sih, tinggal penggunaan di grid dan penggaris tadi. Gitu. Kalau untuk satu gambar itu, tapi dipecah jadi 9 gitu, maksudnya bisa dipotong-potong nggak ya di Canva itu? Udah dari Ya, satu gambar aja gitu. ya, ya. Jadi misalkan ini kan Oke. udah 3000 kali 3000 ya, yang ala-ala emang Instagram UKM gitu kan biasanya suka ada gitu yang di awal dia pasang logo dulu di awal gitu coming soon kan biasanya suka 9 kali 9 tetapi kepotong-potong. Oke. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi kan tidak merekomendasikan, mungkin Kak Fauzan juga kayaknya Oh, sudah tidak jadi merekomendasikan. kita bahas ini ya Pak, kita bahas tentang tools-nya berarti ya. Nah, jadi di sini untuk motong itu memang ada tools-nya itu namanya Pen Tool. Jadi teman-teman bisa klik Pen Tool, split image. Nah, di sini split image. Nah, ini dipakai ini simple banget. Misalkan tadi kan saya udah download ya, udah download. Misalkan kita mau potong yang ini nih. Nah, tinggal kita drag aja, kita drag ke bagian import image ini. Nah, akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih, kita mau potong misalkan dari ini jadi 9 bagian. Berarti kita pilih yang grid. Nah, terus di sini quantity of block-nya kita naikin jadi 3. Nah, di horizontalnya ini kan vertikal ya. Ini horizontalnya kita bikin 3 juga. Nah, terus kita klik split image. Nah, terus kita download satu-satu, kita klik. Nah, maka hasilnya terpotong seperti ini. Oke gitu ya. Nah, Dipotong jadi satu-satu ya gitu ya. Jadi online itu ya gampang gitu. oke, Kak Riki. Oke siap Kak. Terus kalau menggunakan foto pribadi, mungkin apa ya, si bahannya tuh foto gitu ya, foto produk gitu. Itu seperti apa? Mungkin dalam desain mungkin bisa dicontohkan atau dipraktekkan mungkin. Oh, gimana Kak? Maksudnya foto produk? Foto, jadi itu kan itu mock up ya. Mungkin ada foto produk. Aduh, saya nggak ngasih asetnya ya. Kalau foto produk eh, apa ya? Bisa dilihat di mana ya? Pelangi Mizan atau apa gitu ya. Jadi foto mungkin ditambahin teks atau kan ini kan backgroundnya background hijau. Nah itu jadi background itu foto full gitu.
Oke, oh jadi belakangnya ini Pak menggunakan foto gitu Ya, ya? foto full, terus mungkin gimana cara ngolahnya, mungkin teksnya ada di mana, terus info-infonya mungkin bisa diatur tata letaknya, mungkin seperti itu. Oke, oke, oke. Coba ya. Misalkan di sini ya, pakai ini ya. Nah, misalkan fotonya anggaplah saya ambil foto dari sini ya, dari Canva ini. Kan di sini ada, kalau coba saya cek buku ada nggak dia? Nah, misalkan seperti ini nih buku. Nah, ini kita bisa sesuaiin, kita besarin, kita sesuaiin juga. Kira-kira kita mau pakai nih buku ini di mana nih? Nah, cocoknya misalkan di sini. Nah, kita posisinya dimundurin. Nah, misalkan ini udah nggak ada ya. Nggak ada. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan tulis apa lagi ya? Free ongkir. Nah, ini bukan Kak Riki maksudnya. Pakai foto. Ya, betul ya. Hmm. Itu mungkin ya. Iya. Kalau mudah-mudahan saya nangkap yang benar ya dari pertanyaan itu reseller. Oke, kalau ada yang lain mungkin request ya, silakan. Tapi ini sebetulnya udah jam 12 nih ya. Eh, Sebetulnya untuk saat ini cukup. Tapi jika masih ada pertanyaan lain atau request lain dari reseller, silakan di di kolom chat ya. Lalu ini juga kan sesinya akan di-record dan nanti akan dimasukkan ke YouTube kami ya, di Mizan Media Utama channelnya. Jadi jika ada yang ketinggalan gitu nanti bisa lihat nanti ya rekamannya setelah ini. Itu aja mungkin Kak. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau dipraktekkan sambil nunggu yang lain, atau sudah cukup Kak? Format Instastory mungkin ya. Bisa bisa langsung ini nggak ya di situ, atau harus buat desain dulu? Instastory ya? Ya, Format format dalam ukurannya. ya. Nah, jadi untuk Instastory di sini bisa juga ini di dashboard kita ya, masuk terus kita klik buat desain. Nah, di sini cerita Instagram. Oke, di situ ya dipilihnya. Instagram. Nah, memang tadi kan saya menggunakan ini ya, menggunakan dari kosong gitu ya, nggak menggunakan template. Nah, lebih simpel lagi sebenarnya kalau kita menggunakan template. Misalkan di sini, ini banyak banget template yang disediain Canva gitu. Nah, misalkan nih, kayak gini ya. Kita klik. Nah, ini bisa kita ganti gambarnya. Misalkan di sini unggahannya, kita ganti. Nah, kayak gini. Nah, terus bisa kita ganti juga ininya. Nah, kayak gitu. Oke, oke. Gitu paling dari Jadi Ya, sama sih konsepnya, kita sama bisa ya. ganti warna Oke. background, kita bisa ganti warna teks gitu. Nah, ini ada yang nanya tentang animation nih. Waduh, lumayan nih. Mau hari ini atau bisa didemokan sedikit? Oke, sebentar deh ya. Jadi ada memang animasi. Nah, jadi memang ini animasi ini juga baru masuk di Instagram ini belum lama. Jadi dia Instagram baru masuk Canva ini memang belum lama. Jadi Canva ini memang selalu selalu apa ya? Selalu update terus, selalu membuat eh, membuat pelanggannya tuh happy terus gitu ya. Nah, jadi di sini dia memang menyediakan animasi. Nah, ini di sini misalkan ya, media sosial animasi. Nah, klik. Nah, di sini kita tinggal lihat template-nya. Nah, misalkan ini. Oke. Nah, di sini bisa kita play. Kita tes dulu play di sini nih.
Oh, berarti dia hanya gerak di bagian ininya aja. Kalau kita cari yang lebih ini dia, lebih kompleks. Oke, nah ini secara ini kita juga bisa ganti teks, kita bisa ganti ini juga. Ini kita bisa ganti background-nya. Misalkan background-nya kita ganti warnanya kayak gini, seperti ini. Nah, undahnya itu unggah dan unduh ya. Nah, jadi di sini ada MP4. Bedanya itu aja sih. Jadi kita mau downloadnya itu MP4. Sebenarnya tinggal ini ya, tinggal ini Kak Riki ya, tinggal kita setiap ada template yang kita mau gunakan, kita cek aja kira-kira apa yang bisa kita klik, kita bisa ganti apanya nih, misalkan kayak gini. Oh kita klik, oh ini berarti bisa dihapus, kita bisa ganti gambar gitu. Nah terus kalau misalkan, oh ini kita bisa ganti teks, ini bisa kita ganti warnanya, warna shape-nya, terus kita bisa ganti warna background-nya. Nah terus untuk ngetesnya kita klik ini. Gitu. Nah, kalau ini saya ganti dulu pakai foto. Misalkan gini. Nah, gitu Kak Riki. Waduh, menarik sekali ya, keren banget ya. Aduh, ini nggak usah lagi mengandalkan dari penerbit ya. Kalau misalnya lama tuh, silakan rekan-rekan bisa bikin desain sendiri ya, cukup dengan Canva. Itu dia. Jadi pagi hari ini mudah-mudahan bisa membuka pengetahuan baru buat rekan-rekan, dan ini juga bisa diakses di HP ya. Jadi bisa dibuka di HP, mungkin kalau yang jauh dari laptop bisa ketik-ketik di HP, upload juga gambarnya gitu ya. Semuanya bisa dilakukan di HP itu. Wah, menarik sekali nih. Ini jadi insight baru buat kita. Kemarin sudah branding, sekarang sudah desain dengan Canva. Nah, nanti akan ada informasi setelah ini ya untuk pelatihan reseller berikutnya. Jadi itu mungkin mau ditutup dulu Kak dari Kak Fauzan. Oke, jadi memang benar kata Kak Riki, Canva itu kita bisa gunakan di HP juga. Jadi sebuah desain kita, misalkan kita bikin desain di laptop atau PC, nah kita login dengan akun yang sama, otomatis di HP kita itu juga ada desain yang udah kita buat tadi gitu. Jadi misalkan kita sewaktu-waktu kita perlu ngedesain dadakan, kita lagi di luar bawa HP, itu tinggal kita edit lagi kayak gitu. Itu sih yang mempermudahkan Canva dalam mendesain sebenarnya seperti itu. Nah jadi mungkin sampai sini dulu. Terima kasih untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman yang sudah menyaksikan Zoom kali ini. Mohon maaf, masih banyak salah, masih banyak keliru. Semoga sharing ini bukan menjadikan untuk kita semua, saya juga mesti belajar dalam desain. Jadi semoga kedepannya teman-teman bisa membuat desain yang lebih baik lagi, lebih cepat lagi, dan yang pasti lebih banyak explore, lebih banyak praktek kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fauzan dari Visual Labs untuk materinya yang luar biasa ya, membuka pemikiran kita semuanya atas proses desain ini supaya bisa lebih praktis, bisa lebih menghemat waktu seperti itu, dan juga ini bisa dilakukan di HP dan di laptop ya. Jadi mempermudah waktu untuk bisa membuat konten dan bisa promosi lebih banyak lagi ya dari konten-konten yang kita desain sendiri gitu ya. Jadi kita nggak usah lagi nungguin. Ini memang kami mendorong rekan-rekan semuanya untuk bisa membuat konten sendiri. Mungkin ada hal-hal yang disukai sama pelanggannya terkhusus gitu ya. Oh, saya kalau pelanggan saya pengen isi bukunya. Kalau pelanggan saya pengen
apa ya, materi bukunya, bisa apa sih, spesifikasinya, dan juga misalnya yang lain pengen ada ibu-ibu yang lagi baca misalnya, kan itu beda-beda ya keinginan konsumen dan juga keinginan sesuai dengan followersnya. Nah itu bisa diakomodir kalau rekan-rekan semua sudah tahu ilmunya. Nah, dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah belajar bagaimana bisa membuat konten sendiri untuk kita bisa berjualan ya lebih optimal seperti itu. Jadi silakan kami tunggu konten-konten terbaiknya. Nah, kalau mau door prize, asik. Ini ada, kalau mau door prize, rekan-rekan, saya akan kasih door prize buku ya untuk 3 orang pemenang. Silakan buat kreasi Canva, kontennya masing-masing, bebas, buku apapun yang ada di Mizan. Silakan cek ya, misalnya ada buku PO, ada buku apapun, silakan download gambarnya, mau ada gambar penulis pun boleh gitu kan, boleh, silakan. Informasinya yang lengkap ya, mau itu informasi pre-order ataupun informasi sudah terbit, dan juga silakan cantumkan kontak dari masing-masing reseller ya. Jadi pre-order tanggal berapa, mungkin tanggalnya fiktif aja ya, karena kan ini cuma untuk door prize ya. Terus di bawahnya silakan cantumkan log Instagramnya dan juga nomor kontak masing-masing reseller, tempat untuk ordernya kemana ya. Nah itu silakan saya buka selama 1 minggu ya, 1 pekan, sampai tanggal berapa? 6 ya, sampai tanggal 6 Februari pekan depan. 3 orang pemenang akan mendapatkan voucher belanja buku ya dari Mizanmu. Jadi silakan, saya tunggu kreasi-kreasi terbaiknya dari para reseller supaya juga mengasah ya, pagi ini udah belajar nih, nah gimana hasilnya setelah belajar. Nah mudah-mudahan juga makin makin ini ya, makin oke nih. Oke, hashtagnya, oh waduh, harus pakai hashtag nih. Itu aja ya hashtagnya. Silakan, oh iya benar, silakan upload di IG-nya masing-masing. Kalaupun misalnya itu kan fiktif ya, nanti mungkin ada orang yang nanyain gitu. Nah boleh untuk konten PO-PO yang sedang berlangsung pun gitu ya. PO yang sedang berlangsung supaya tanggalnya kan sesuai ya dengan materi promonya. Jadi ini bukan konten Instagram yang challenge-challenge biasa, tapi benar sekalian jualan gitu ya. Misalnya sekarang ada lagi PO Gentanan Dea, ada PO buku cahaya, ada PO buku yang lainnya lah, banyak ya. Nah itu bisa silakan pakai buku-buku yang sedang PO. Nah kontennya ada pre-order, tanggal, dan juga di bawahnya ada nomor kontak untuk pesan ya. Nah jika ada yang lain misalnya sesuai kreativitas, mau bahas isi spek buku, mau bahas penulisnya segala macam, nah itu boleh juga ditambahkan dalam satu postingan itu ya. Sampai. Oke, itu ya sampai tanggal 6 Februari, silakan. Dan nanti di 2 pekan mendatang, insya Allah akan ada training reseller juga. Training reseller berikutnya adalah tentang manajemen database pelanggan. Ya, jadi itu silakan di notes. Insya Allah 2 pekan berikutnya ada training tentang manajemen database pelanggan. Gimana caranya mengatur database orang-orang yang sudah pesan, terus juga bisa mengirimkan pesan ke mereka secara broadcast gitu ya, supaya nanti mengingatkan nih, oh si ibu ini dia udah belanja ke kita nih gitu kan, saya pengen ngingetin lagi ada buku baru nih sekarang. Nah bikin list untuk broadcast, otomatisasi pesan, dan juga bagaimana untuk bisa mengatur database pelanggan. Nah itu juga cukup menarik ya untuk rekan-rekan. Jadi setelah tahu branding, tahu mendesain, nah sekarang tahu untuk manajemen pelanggan ya. Jadi supaya pelanggannya nggak lari ya kemana-mana gitu ya. Jadi itu silakan di notes, dan nanti akan kita informasikan tanggal pastinya ya. Tapi itu untuk bocoran aja untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Silakan untuk hadir dan bisa mengikuti sesinya ya.
Oke, untuk gambar mentahnya jadi nanti, bisa lewat admin dan juga bisa lewat ke penerbit ya. Jadi misalnya penerbit, tadi ada buat apa sholat atau apa ya, nah tinggal minta ke penerbit gitu ya, "Silakan Kak ada mock up-nya nggak yang mentahan?" Gitu, tinggal diminta gitu ya. Nah, link G Drive-nya ada di masing-masing deskripsi grup di masing-masing PO ya. Jadi ada PO kan kita punya grup masing-masing dah. Terus kemudian ada di deskripsinya suka ada tuh Bitly, matprom apa gitu, matprom apa gitu. Nah, itu silakan. Oke, jadi itu ya. Cukup jelas ini. Mudah-mudahan cukup jelas dan juga bisa mendorong rekan-rekan semua untuk lebih kreatif ya. Bisa mengeksplor lebih dalam dan juga langsung mengaplikasikan pembelajarannya pada pagi hari ini ya supaya rekan-rekan bisa mandiri, bisa membuat konten sendiri yang berguna untuk brandingnya ya di masing-masing reseller kan pasti punya logo masing-masing, pasti punya branding masing-masing. Ah, ini saatnya kita explore dan kita besarkan branding untuk reseller kita ya. Ini khusus untuk yang webinar ya. Nah, jangan sampai bocor, jangan dibocorin ke yang lain. Nah, kalau yang lain nggak dapat informasinya ya nggak apa-apa. Berarti yang hanya hadir pagi hari ini aja gitu. Jadi silakan yang tahu informasinya hari ini, silakan untuk bisa mengirimkan ya. Kalau mau apa sih lebih dermawan gitu ya, mau membocorkan ke grup ya silakan. Berarti kan akan banyak yang ikutan ya. Tapi silakan penawaran ini untuk rekan-rekan semuanya yang hadir pada pagi hari ini ya. Jadi itu informasinya untuk pagi hari ini ya. Tadi ada challenge, membuat konten pre-order, masing-masing silakan bukunya bebas. Ada hashtagnya ya, konten Mizanmu, lalu diupload ke IG-nya masing-masing dan di tag ya. Di mention ke mizanmu.id. Silakan di tag dan mention, terus juga tadi ada hashtagnya, ditunggu dari hari ini sampai tanggal 6 Februari 2021 itu ya untuk informasinya. Dan juga nanti akan ada training reseller mengelola database pelanggan, insya Allah di 2 pekan mendatang. Silakan untuk bisa hadir dan juga mengamati dari pematerinya nanti ya. Itu saja mungkin untuk sesi pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dijauhkan dari musibah yang saat ini menimpa kita semuanya. Terima kasih Kak Fauzan dan juga terima kasih untuk rekan-rekan reseller yang sudah hadir pada pagi hari ini di Zoom kita pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.